Tafsir Jalalain surat Shad. Surat Shad ayat 28. Surat Shad ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Am naj'alu balikta naha rek ngajadikeun kami Allah alladzina kasapirang-pirang anu amanu geus iman maranehna wa amilu jeung geus migawe maranehna as-shalihati kana sapirang-pirang amal saleh kal mufsidina kana sacara jalma-jalma nu nyieun karuksakan fil ardi di muka bumi am naj'alu balik tanah rek ngajadikeun kami Allah al-muttaqina ka jalma-jalma anu taqwa kal fujjari kana saperti jalma-jalma nu daroraka nuzzila parantos dilungsurkeun eta ayat lamma qala samangsa geus ngomong saha kuffaru Makkah kafir-kafir anu aya di kota Mekkah lil mu'minina ka jalma-jalma anu ariman omonganana inna saistuna urang sararea nu'ta eta bakal dibere urang sararea
akhirati di akhirat mislama kana misilna perkara tu'tauna anu dibere marane wa am jeung ari lafad am bima'na hamzatil inkari eta tetap kalawan makna hamzah inkar kitabun ari ieu eta kitab khabaru mubtada'in ari lafad kitabun eta jadi khabar mubtada mahdzufin anu dibuang ai tegesna hadza ieu lafaz hadza anzalnahu anu geus nurunkeun kami Allah kana eta kitab ilaika ka anjeun mubarakun anu diberkahkeun liyadabbaru sangkan ngalenyepan maranehna asluhu ari asana lafad liyadabbaru yatadabbaru eta lafad yatadabbaru udghimat diidghamkeun naon atta uta'na fiddali dina dal ayatihi kana sapirang-pirang ayatna eta kitab yang duru tegesna merhatikeun maranehna fi ma'aniha dina sapirang-pirang maknana eta ayat fayu'minu maka ngimankeun maranehna
yatadzakkara jeung sangkan narima pepeling yatta'idha tegesna narima nasehat saha ulul albabi sapirang-pirang jalma anu ngabogaan sapirang-pirang akal ashabul uquli tegesna sapirang-pirang anu ngabogaan sapirang-pirang akal wa wahabna geus maparinkeun kami Allah di Dawuda ka Daud Sulaimana ka Sulaiman ibnahu tegesna anak lalakina eta Daud ni'ma eta alus-alus teuing saha al-abdu eta hamba ai Sulaimanu tegesna Sulaiman innahu saistuna eta Sulaiman awwabun eta anu tukang balik raja'un tegesna anu tukang balik fit tasbihi dina tasbih dina ngamahasucikeun Allah wa dzikri yang dina zikir ka Allah fi jami'il awqati dina sakabeh sapirang-pirang waktu wallahu a'lam bissawab ila al-madi wal ma'ab a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du kita sekalian bersyukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan ungkapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya harus meresap, ya, bukan hanya dengan lisan, tapi harus disertai dengan hati, ya, dengan hati. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, pada hari ini Engkau limpahkan kenikmatan kepada kami semua. Masih diberikan nikmat hidup, mating can di ruang, tak can di ruang. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau masih beri kepada kami nikmat bernafas, nikmat sehat. Alhamdulillah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin sehat, hari ini sakit, yang kemarin hidup, hari ini meninggal. Banyak saudara kita. Maka kita berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Semoga kami semua dapat mensyukuri nikmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Minhajul Abidin halaman 43, beliau menjelaskan al-aqabatus sabi'ah wa hiya aqabatul hamdi wasyukri. Al-aqabatus sabi'ah, bahwa tangga tetecean yang ketujuh adalah aqabatul hamdi wasyukri, adalah tangga menuju pujian kepada Allah dan syukur kepada Allah. Ya, kita ini harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya, harus, wajib. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah. Beliau mengatakan, wa inna ma yalzamuka dzalika li amrayni. Jadi memang semua perintah Allah mengandung hikmah. Pasti ada hikmahnya. Apa rahasia di balik syukur? Nah, itu. Ada apa? Kok kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur? Ada apa di dalam syukur itu? Aya naon dina syukur teh? Kita tidak boleh hidup kita kufur, tidak boleh. Bahaya kufur itu. Ada apa di dalam syukur ini? Nah, ini yang harus kita mengerti, ya. Kita harus mengerti. Contohnya budak anak kecil, dia tidak tahu harganya cek. Mengating terang cek tuh, wah itu dapat cek gimana? Ya, cek mengating ya. Nah, cek teh kamu orang duit dengan tulisan kali dicokot gitu, kayak ditukerkeun mengating. Anak kecil dikasih cek, itu cek semiliar tulisannya. Dia tidak tahu harganya cek. Yang tahu harganya uang 2.000. Ngading, yang tahu dia itu harganya apa? 2.000. Begitu dikasih cek, nggak mau, pingin 2.000 kayak itu. Karena tidak tahu harganya cek. Contoh seperti itu. Orang yang tahu harganya cek, dia akan memilih cek daripada uang 2.000 karena tahu nilainya besar. Begitu juga orang yang tahu nilainya nikmat, harganya nikmat, pasti dia akan menghargai itu nikmat. Ada apa di dalam syukur itu? Maka kita diwajibkan untuk bersyukur. Ya, wajib kita bersyukur. Kalau tidak bersyukur berbahaya.
dunia maupun akhirat. Bahayanya ini mengating akan terjadi di dunia sebelum kelak di akhirat. Hidup kita menjadi sulit, hidup kita menjadi susah, hidup kita menjadi berantakan. Ya, kenapa? Karena tidak bersyukur. Maka kita diwajibkan oleh Allah harus bersyukur. Wajib hukumnya mengating. Ternyata diteliti karena ulama Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau ulama besar, diteliti di dalam Quran, dalam hadis diteliti oleh beliau. Ternyata kesimpulannya dua perkara. Paling sedikit itu dua perkara. Kalau orang pandai bersyukur atas nikmat Allah, Allah berikan, Allah janjikan kepada orang tersebut dua perkara. Mati. Ya, itu paling sedikit mati. Ya, dua perkara, globalnya dua perkara. Yang pertama, ahaduha lidawamin ni'matil azimah. Ya, fungsi, guna, hikmah daripada syukur tersebut untuk langgengnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan hilang, terus menerus ada itu nikmat pada diri kita. Eta orang cager teh hayang kapeng-kapeng cager, hayang kapeng-kapeng gering, atau hayang cager wae ngating, gitu. Mana hayang teh cager we, gitu nya. Sanajan teu bisa mah di ngaran di dunia mah. Perwe nya di dunia mah moal biasa damang wae moal biasa. Aya damang, aya teu. Oh, itu sudah sunnatullah seperti itu. Allah ciptakan seperti itu di dunia. Nggak ada orang di dunia senang aja, nggak ada mati. Setelah senang, ya, lalu ketemu dengan susah. Ya, itu seperti itu dunia itu. Ada malam, ada siang, itu seperti itu. Kita harus sadar. Kita ini sedang hidup di dunia yang berjodoh-jodoh, ya, yang berpasangan. Ada siang, ada malam, ada sulit, ada senang. Itu sudah sunnatullah. Nah, yang pertama, kegunaan daripada syukur kepada Allah, ya, hikmah daripada syukur kepada Allah, lidawamin ni'matil azimah, agar supaya dawam terus menerus nikmat yang Allah berikan kepada kita ada terus, tidak dicabut oleh Allah. Hati-hati orang yang tidak bersyukur itu kepada nikmat, itu akan dicabut nikmatnya oleh Allah. Ketika orang tidak syukur atas nikmat mata, insya Allah hati-hati, ya, itu hati-hati nanti itu pada saatnya akan dicabut nikmat mata oleh Allah. Na'udzubillah min. Kenapa? Karena dia tidak mensyukurinya. Ya. Orang apabila tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yang khawatir akan diangkat, dicabut Allah nikmat tersebut. Yang tadinya sehat sakit, ya. Yang tadinya maju usahanya bangkrut. Leuheung lamun bangkrut ya tuluy tobat ka pangeran eling. Kumaha lamun ngarasula jadi teh eling, beuki lieur nya gitu. Nah itu karena memang tidak bersyukur. Akibat tidak bersyukur, kenikmatan oleh Allah sedikit-sedikit diambil. Itu karena janji Allah dan ancaman Allah seperti itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Awas, kita dikasih sehat oleh Allah, hati-hati jangan sampai kita kufur atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Dicabut nikmat suku bisa lempang, tungtungna teu bisa lempang. Kersa mangating sur artos tapi teu bisa lempang. Sabaraha hargana teu bisa lempang, ya. Kita syukuri. Nah, kita belajar, kita datang ke majelis ilmu ini mudah-mudahan menjadi bukti syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin. Sabab lamun gararing mana mah ini eta tuh adik. Oh, mun urang sampean dua nana nyeri, dipake nincak nyeri,
rek digarotong gitu ini ke pengajian mah ding rek aya nu ngagotong urang mah bujeng cager wae geus haroreang ngaji mah komo dibere gering terus komo dipaparin teu dah bang cacak cager wae geus geus haroreang ini ke pengajian. Padahal dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa keuntungan, keistimewaan jika seseorang hadir di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini agar kita terus semangat gitu. Mating, semangat. Aya eta urang kana duit hayang narima duit semangat tuh. Tambah semangat atau ngurangan semangat? Tambah kolot ya tambah semangat karena duit atau ngurangan semangat tak? Tambah deui. Kana ngaji, kana ilmu kudu leuwih tibatan kana duit mangati. Ya. Semangatnya kita untuk mencapai ilmu yang bermanfaat, untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat itu harus lebih giat semangat daripada kita menghasilkan harta. Kenapa seperti itu mengating? Karena ilmu nilainya lebih berharga daripada harta. Ilmu lebih berharga mengating daripada harta. Al ilmu nafi yusmirul khasyah, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ilmu yang bermanfaat akan menimbulkan rasa takut hati kita kepada Allah. Itu mahal. Rasa takut kepada Allah itu mahal. Kalau orang udah takut kepada Allah, dia tidak akan berbuat maksiat. Dia tidak berani untuk berbuat maksiat. Ketika dia hatinya ada rasa takut kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Dari mana mengating? Ya, timbulnya rasa takut kepada Allah dari mana? Al ilmun, ilmu yang bermanfaat. Nah itu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah kami sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi oleh Imam Ghazali dibahas bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan rasa takut hati kita kepada Allah. Coba kita periksa diri kita. Kita tambah ngaji, tambah ilmu. Sudah ada buah-buah benih-benih rasa takut kepada Allah atau tidak? Coba kontrol masing-masing. Ya, karena ilmu yang bermanfaat yusmirul khasyah, akan membuahkan rasa takut kepada Allah. Dia tidak akan sombong, tidak akan ria, tidak akan hasud. Coba, itu berkah ilmu. Menjadi obat ilmu itu. Ilmu itu dawa, obat. Ya, ilmu itu obat apa? Hati kita harus diobati. Ketika hati ini tidak ada rasa takut kepada Allah, ini hati sedang sakit mengating. Hati kita sedang sakit ketika hati ini tidak ada rasa takut kepada Allah. Nah, untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah, di antaranya ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat? Itu ilmunya Allah, Al-Quran, ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua ilmu bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah, tidak. Mating, kita ingin merasakan asinnya apa? Garam. Tapi ainu dituang na gula. Rek pangih jeung asin moal. Oh. Kudu panggihna ge jeung uyah atuh hayang asin. Hayang panggih jeung amis, kudu panggih jeung naon? Gula. Urang hayang meunang sieun ku Allah hate kudu panggih jeung naon? Ilmu nu manfaat. Maka Allah langsung yang menjelaskan di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama, kalau kata santri mengerti ini ada tuh hasrin, hanya saja. Itu hanya saja
Yakhsyallah, takut kepada Allah. Siapa? Al ulama, orang-orang yang berilmu. Para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat akan membuahkan ke dalam hati kita rasa takut oleh Allah. Jika orang takut oleh Allah, dia pasti akan mengutamakan perintah Allah. Karena apa? Karena rasa takut kepada Allah. Dia pasti akan menjauhi segala larangan Allah karena dia takut oleh Allah. Tapi kalau orang tidak takut oleh Allah, bahaya. Akhirnya dia abaikan perintah Allah, dia sepelekan perintah Allah, ya? Dia tidak perhatikan perintah Allah. Dianggapnya janji Allah tidak ada nilainya, dianggapnya ancaman Allah omong kosong, ya? Na'udzubillah min. Ini karena hatinya kosong dari sebenarnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba," siapa orang ahabba yang menginginkan, orang tersebut ayyang dura akan melihat ila utaqaillah kepada orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah. Di dunia ini sudah dibebaskan dia. Minan nari, dari neraka. Ya, siapa orang yang ingin melihat orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Hayang apal jelema nu dibebaskeun ku Allah dina neraka, hayang apal? Hayang apal? Dawuh Kangjeng Nabi, "Falyandur ilal muta'allimin." Hendaknya dia melihat kepada orang-orang yang mengaji, yang menuntut ilmu. Ini kabar gembira dari siapa? Dari Rasulullah. Yang ngasih kabar gembira nggak tanggung-tanggung langsung Rasulullah. Ya, yang mustahil bohong Rasulullah. Al-muta'allimin, orang-orang yang belajar mencari ilmu, dia berusaha terus untuk mencari ilmu, untuk belajar. Kata Rasul, mereka utaqaun minan nar, orang-orang yang dibebaskan, yang diselamatkan dari api. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sing kalebatnya jalmi-jalmi anu dibebaskeun, disalamatkeun ku Allah tina neraka, ya Allah. Ya, ini keuntungan orang yang mau belajar, mencari ilmu, keuntungannya jelas. Dikatakan Rasul, utaqaullah minan nar, orang-orang yang dijamin oleh Allah bebas dari api neraka. Orang-orang yang mau mencari ilmu, orang-orang yang mau belajar, mempelajari ilmu agama. Itu kemarin dijelaskan, ada dosa yang tidak bisa dihapus, itu dosa dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan haji, hanya bisa dihapusnya dengan kesulitan di dalam mencari ilmu. Dia itu mencari ilmu, memikirkan dia ini apa artinya, ini apa pemahamannya, dia memikirkan, susah, bingung, mikiran ilmu, mikiran hayang harti kanu dibaca, mikiran hayang bisa ngamalkeun ilmu, nah gitu. Susah eta teh bisa ngiparatan dosa. Maka diterangkan dalam satu keterangan, hammul akhirah nurun fil galbi wa hammud dunya zulmatun fil galbi. Hammud dunia, susah, bingung, mikiran urusan dunia. Mikiran naon aja? Urusan bingung ya. Urusan dunia weh nu dipika bingung dah. Itu anu mana tujuan duniana lain keur bekel ibadah. Lain keur bekel tanu kitu teh cenah zulmatun fil qalbi, matak poek hate. Menjadi kegelapan di dalam hati. Ketika kita memikirkan, ya HP ira harek ganti, wah poek langsung. Motor ira harek ganti, padahal halus kene motor teh. Mobil ira harek ganti, imah ira harek direnovasi, padahal kuat kene. Mikiran eta we, iraha sawah lek lega, iraha emas namahan.
Ieu teh emas teh masih kada we 5 gram can 5 kilo. Mikiran dunia we pikiran teh. Ukur nu di pikiran teh urusan dunia ukur. Anu eta duniana lain keur bekel ibadah. Beda deui mikiran dunia keur bekel ibadah. Iraha kuring boga duit 1 miliar rek mantuan keur ngabangun pasantren. Nah, itu. Efek teh meunang 1 miliar teh poho deui. Waduh tah bah. Sia waduh tah bah. Niatna waduh tah bah. Tah kitu. Lamun urang ayeuna boga harta banda tujuanna keur ibadah jadi akhirat. Tujuanna keur akhirat jadi iraha kuring boga mobil. Kunaon maneh boga mobil? Ai kana motor mangan sorangan teu bisa ujak-ajak ka batur. Tah beda deui eta mah. Ai boga mobil mah kira bisa ngajak si anu gitu. Beda deui. Eta tujuan boga mobilna keur ibadah. Tapi lamun urang tujuan dunia keur ngarah senang di dunia, ngarah ngeunah di dunia, eta teh batak poek hate. Ai ngan poek wae nya. Da anu kapikeun teh eta we purlin kuralang-kuralin teh di dinya ya. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Susah, bingung mikiran dunia anu keur dunia wungkul lain keur bekel ibadah eta teh matak poek hate menjadi sebab gelapnya hati kita ya Allah. Kalau sudah gelap ya Allah sulit hati ini untuk tertarik dengan amal saleh ya karena gelap hati. Anu kumaha udah anu poek mah diasongan ngating duit kan diasongan atuh poek. Bari teu kadenge di nu merena teh. Mating teh artos canak 1 miliar. Urangna poek jeung kadenge rek dicokot moal. Moal. Ini gelap hati ini menjadi sebab tulinya hati. Dua, ada pendengaran zahir, ada pendengaran batin. Ada pendengaran jasad, ada pendengaran hati. Hatinya dia dituli. Hayya 'ala shalah da teu kadenge. Padahal eta speaker teh nampu kana ceulina. Anger we dekat denge. Itu karena tuli hatinya. Apa penyebab tuli hati? Adalah dosa. Wa hammul akhirah dan bahwa bingung, susah memikirkan urusan akhirat itu nur fil qalbi menjadi penerang hati. Masya Allah mikiran kumaha kuring teh geus kolot can tobat wae hayang bisa tobat dunya ka Gusti teh tah mikiran hayang tobat hayang bisa tobat geus nepi ka dinya can urang mikiran hayang bisa tobat teu ka teu bisa hees iraha kuring ketol ibadah da pikiran kitu batur magara tol ibadah ai kuring kedul keneh wae iraha kuring rek kitu nah mikiran hayang bener mikiran hayang ketol ibadah mikiran hayang soleh tapi kan pikiran tapi ka susah bingung eta teh mataknya angan hati kita menjadi terang. Masya Allah kalau orang kalau hidupnya sudah hatinya terang menjadi orang yang berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Kahartos. Man ahabba ayyanzura ila uttaqaillah minan nar falyanzur ilal muta'allimin. Siapa orang yang menginginkan melihat orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka, lihatlah orang-orang yang belajar, yang mencari ilmu, yang mengkaji ilmu agama. Itu orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari siksa. Ya Rabbal ij'alna minhum ya Allah, ij'alna minhum ya Allah, ij'alna minhum ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ini kabar ya, kita harus gembira, alhamdulillah. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami istiqamah ya Allah. Kami berikan istiqamah untuk mencari ilmu-Mu ya Allah dan untuk mengamalkan ilmu ya Allah. Beri kami istiqamah, beri kami kekuatan ya Allah. Karena fase atau perjuangan dari tidak mengerti ke mengerti itu perjuangannya luar biasa.
Sedang sekarang dari mengerti, mengamalkan, berjuang juga butuh perjuangan. Sudah mengamalkan untuk ikhlas di dalam amal, butuh perjuangan juga. Namanya hidup harus berjuang. Jelema nu teu berjuang mah tong hirup. Di dunia mah kudu berjuang. Kakarak aya hargana jelema lamun naik berjuang, tuh pahlawan. Ya. Diingat terus. Betul. Kenapa? Karena jasa mereka kita merdeka. Kan gitu. Karena perjuangan mereka. Orang-orang yang memang pahlawan, yang berjuang, itu mereka memberi manfaat kepada orang lain. Terus kebaikannya. Ya, ada hari pahlawan, hari kemerdekaan karena perjuangan. Tadi karena warawuhun, ya. Nah itu kemuliaan itu kalau kita mau berjuang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Ini sumpah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sumpah kepada kita. Sumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyadih ada dalam kekuasaannya. Apa yang disumpahi oleh Rasul? Ini ucapan sumpah. Nabi itu kalau nggak sumpah pun sudah pasti benarnya. Apalagi dikuatkan dengan kalimat sumpah. Masya Allah. Nabi mengatakan, "Ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alim." Tidaklah seorang yang belajar, ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang belajar, ya. Belajar, ditulis, dibaca, ya, didengar, diulang-ulang. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang muta'allim. Amin. Tidaklah sekali-kali, tidaklah seorang yang belajar, mencari ilmu, yang belajar ilmu, dia yakhtalifu ila babil alim, pulang pergi kepada pintu rumahnya orang alim, ke majelis, bolak-balik, nggak isuk-isuk ngaji, turun, itu contoh. Atau tiap sore atau tiap malam, kapan saja dia pulang pergi. Kemana pulang perginya? Ke ulama. Rek naon? Rek ngaji. Mading, kemana? Ke ulama. Rek naon? Rek ngaji. Apa keuntungannya? Illa kataba, melainkan menuliskan Allah lahu bagi orang tersebut bikulli qadamin, dengan setiap satu dampal atau telapak kaki yang dia injakkan, ibadata sanatin, dicatat pahala ibadah 1 tahun. Masya Allah. Paingan haror ya mengaji teh, guningan buruh na gede. Kata si Bibo, suku orang dipakai ngalengkah, kaki kita mengating dipakai melangkah ke majelis ilmu. Setiap satu kaki yang kita langkahkan dicatat oleh Allah. Dicatat apa? Pahala ibadah 1 tahun. Sabara lengkah mengating di bumi kadia. Masya Allah. Semakin yang jauh itu yang datang, semakin besar pahala yang mereka akan dapatkan. Amin. Asal dasarnya niatnya baik. Ya, perbaiki ini niat. Lebar urang sanggup ibadah 1 tahun. Pujang. Baca Quran saja geus balelo. Oh iya mah ibadah 1 tahun. Masya Allah. Kurang apa lagi? Ini keuntungan di dalam majelis ilmu seperti itu. Ketika kita pulang pergi kepada majelis ilmu, ke rumahnya ulama untuk mencari ilmu, Allah berikan pahala setiap 1 langkah yang kita langkahkan di dalam tersebut, diberi pahala ibadah 1 tahun. Alhamdulillah. Kemudian wabana lahu bikulli qadamin madinatan fil jannah. Allah bangunkan bagi orang tersebut setiap satu
langkah, setiap satu dampas, ya, satu telapak kaki yang dia injakkan, setiap satu kaki yang dia injakkan, Allah bangunkan kota di surga, satu kota. Ayo orang dari dua suku, sabara lengkah. Masya Allah. Oh, dan hayang lega taneuh, tah ngaji dah, lega di akhirat teh. Ya, sakota. Setiap sadampal, sabara dampal tah kurang. Kang pengajian teh, unggal poe mangkaring, Masya Allah. Ini keberuntungan, ya. Kemudian wa yamshi 'alal ardi, lalu dia berjalan di atas muka bumi. Wal ardu tastaghfiru lahu, tanah yang dia injak, tanah itu memintakan ampun oleh kepada Allah untuk orang tersebut. Masya Allah, Masya Allah, ya. Jadi wa yamshi 'alal ardi, dan dia jalan di atas muka bumi. Wal ardu, muka bumi tersebut, tastaghfiru lahu, memohonkan ampunan untuk orang tersebut. Tanah tahu kemuliaannya orang yang mau ngaji. Sampai-sampai itu tanah memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang mau belajar. Wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu. Ketika dia datang pada pagi hari, masuk pada pagi hari, mendapatkan ampunan dari Allah. Datang masuk kepada sore hari, mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Berkah dia mau berangkat ke majelis ilmu. Genah. Geunah atuh ngajina kari kek diuk. Bari nunutan. Genah, pal genah. Matak lamun daek ngaji teh geus rugina pangrugi-rugina we urang teh. Ya. Genah ngaji mah bari nunutan atuh. Dicarekan teh nunutan keur ngaji henteu. Teu dicarekan. Bae we teu kakerek ge. Batur geus baralik masih kena kerek we cenah naon. Allahu akbar. Ini keberuntungan orang yang hadir di majelis ilmu. Maka kita sayang kalau hidup kita tidak diisi dengan ilmu, ya, sayang. Nah itu. Kemudian kemarin dibahas tentang bahayanya orang yang mengutamakan hawa nafsu daripada perintah Allah. Wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah, ya. Di antara anjuran atau perintah dari Allah kepada kita, jangan sekali-kali kita mengikuti hawa nafsu. Artinya ini hawa nafsu ini harus kita latih. Nafsu ini harus kita latih, harus kita perangi. Orang-orang dulu, Masya Allah, orang-orang dulu itu ya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Contoh dijelaskan di dalam kitab Ihya juz 4 halaman 395. Di dalam membahas al-murabatah al-khamisah al-mujahadah. Kalau kita ingin jadi orang baik itu wajib mujahadah. Nggak bisa kita jadi orang baik, akhlak kita baik tanpa memerangi hawa nafsu, nggak bisa. Itu sudah kuncinya. Al-mujahadah miftahul hidayah. Memerangi hawa nafsu kunci daripada mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, hawa nafsu kita harus kita lawan. Jangan kita biarkan, ya. Harus kita lawan. Dia memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat, kita lawan. Nafsu ini melarang kita untuk taat, kita lawan, terus dilawan. Poe mah mau ngaji, lain digugu, dilawan. Gitu. Poe ayeuna mah moal ngaos tunduh. Sok aya teh kitu, mati osok teh. Osok aya teh eta harewas kitu kana hate urang. Aya. Lain aya deui mineng teh. Ya, parwenya. Begitu pagi-pagi ieu teh ini ulah
Ini itulah. Eta teh perang. Ah ini semua. Sarua jeung ngomongna deui. Ieu teh ngajar ulah. Baru kadarku mah. Ya, terus kita berjuang ya Allah. Ya. Al-mujahadah miftahul hidayah. Memerangi hawa nafsu adalah kunci daripada petunjuk dari Allah. Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Apa hidayah itu? Sebagian ulama mengatakan jorojoina hate kana kahadian. Jol hayang migawe hade tah eta. Jol hayang hade tah. Hayang jadi jelema beugeur, hayang jadi jelema bener, hayang jadi jelema soleh. Tah eta teh hidayah. Jorojoina hate kana bener. Jol hayang ka masjid, jol hayang barang bere, jol hayang nyaah ka batu, eta hidayah. Hayang meunang eta teh kudu kumaha? Kudu dionang. Kumaha cara ngonangna? Mujahadah, lawan hawa nafsuna. Terus. Oh, hidayah unggah detik bakal datang ka urang. Jorojoy hate kana hade unggah detik bakal datang ka urang. Nalika urang terus mujahadah ngalawan hawa nafsu. Haras la miftahalaha siwaha, kata Imam Ghazali. Tidak ada kunci untuk mendapatkan hidayah selain mujahadah. Artinya orang yang tidak mujahadah sulit dari Allah, sulit hese. Wah bisa jadi jelema bager moal. Lamun babageran mah siga bisa, siga nu bager bisa. Mun bager nya anu moal. Karena Imam Ghazali telah menjelaskan la miftahalaha siwaha. Tidak ada kunci untuk mencapai hidayah selain mujahadah. Nah, urang ge kalena mujahadah ya teh. Bari harorea mujahadah terus. Diuk di pengajian banyak. Masya Allah tabarakallah. Contoh al-mujahadah. Mujahadahnya para ulama dahulu, Masya Allah. Faqad aqaba Umar bin Khattab nafsah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana beliau, kehebatan keimanan beliau, sampai setan tidak mau. Beliau takut kalau beliau masuk satu setan mau ke gang tersebut, kabur setan. Sangat luar biasa keimanan, cahaya iman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang gitu tuh setan ke orang. Aduh pagi atoh setan teh. Kalau ka atoh pagi jeung urang teh setan teh. Atuh cahaya iman paruh wae. Cahaya iman apa? Naon nu mareman cahaya iman? Tah ngagu ka hayang. Doraka. Kadorakaan teh mareman cahaya iman. Ada setan teh buki atoh. Aduh, wilujeng penak. Jeung setan teh lain kabur jeung urang mah. Kalau ka wilujeng penak. Ah gade. Jeung Sayyidina Umar mah lain. Aduh, langsung kabur. Neangan deui gang nu sejen. Sieun. Kenapa? Karena cahaya keimanan Sayyidina Umar yang luar biasa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau memerangi hawa nafsu. Ketika hina fatathu salatul asri fi jamaah, ketika asar berjamaah, osok kurang tinggalin salat berjamaah osok, insyaallah minang ya, insyaallah minang. Urang mah ya kana parentah pangeran ada urang mah ya. Begitu saat berjamaah tinggal lagi biasa we biasa sugan pias itu sedih itu damang we damang itu biasa we kalau ka seuseurian tuluy udun kopi eta bari ke salat ya astagfirullahaladzim berarti ya baheula apa baheula mudah-mudahan ayeuna mah teu nya mah ya Allah. Kemudian bagaimana ketika beliau tertinggal salat asar berjamaah karena dianggapnya di dalam hati beliau itu perintah Allah ini sangat berharga. Dunia di hati beliau itu sangat tidak ada harganya. Masya Allah, kalau orang sudah bersih hati seperti itu.
Kalau orang sudah bersih hatinya, nilai dunia itu sudah gak ada nilainya di dalam hatinya. Tapi yang sangat besar nilainya perintah Allah. Itu kalau orang sudah bersih hatinya. Sebaliknya kalau orang kotor hatinya, yang besar itu dunia. Perintah Allah itu jadi we teu karasa mahalna. Nah, dibalik. Bagaimana beliau mujahadahnya? Bi anta saddaqa bi ardin kanat lahu qimatuha mi'ata alfi dirhamin. Masya Allah. Apa kafarah agar ini apa, ketinggalan sholat berjamaah ini tidak menjadi kerugian untuk beliau, sampai beliau mengsodakohkan sebidang tanah, yang itu tanah kalau dihargakan, tanah tersebut dihargakan harganya 200.000 dirham. Masya Allah. Mang Ajang, sabaraha sadirham dia Mang Ajang? Sadirham sabaraha? Aya nu apa? Sadirham sabaraha barudak? Sadirham sabaraha kalikeun we 200.000 dirham. Harga tanah eta. Eta tinggalin sholat asar sekali, langsung disodakohkeun tah tanah aing sodakohkeun kiparat tah ningakeun sholat berjamaah. Sholat berjamaah tulis. Itulah para kekasih Allah. Hatinya sudah bersih. Dunia di dalam hatinya sudah tidak. Yang sangat mahal itu sholat berjamaah harganya. Orang memuji-muji tanah saudaraku. Ya kibarat orang. Masya Allah. Nah ini kenapa beliau seperti itu? Karena beliau mempunyai hati yang bersih. 100.000 dirham. Allahu Akbar. Ya orang seumur hirup mading kungsi sholat berjamaah tinggalan osok. Seumur hirup osok. Kungsi ente urang balik ka sholat berjamaah tulis sedekah, ngirim rantang ka Mang Tis. Mang Tis wilu ieu haturan kunaon mah aya naon Mang Ating ka kantun sholat berjamaah. Gitu Mang Ating teh henteu. Masya Allah ya kita merasakan ya Allah ini hati bakatinku kotor ya, bakatinku kopoek tapi kan asa can aya karasa hargana eta parentah Gusti. Nah mudah-mudahan ya hati kita diberikan kebersihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu dilanjutkan kepada kitab Fathul Mu'in.